Kamu pernah ngerasa kayak ada yang ngetuk pelan dari dalam diri kamu sendiri? Nggak berisik, nggak maksa, tapi ada. Rasanya kayak ada satu bagian hidup yang dari dulu nunggu kamu dengerin. Kamu tetap jalan, bangun pagi, balas chat, bayar tagihan, senyum kalau ditanya kabar. Dari luar semua kelihatan baik-baik aja. Tapi malamnya, pas semua udah sepi, ada suara kecil yang bilang, "Masa hidup cuma segini?" Kadang munculnya nggak pas malam doang, bisa di tengah antrean, pas nyetir pulang, atau waktu kamu diam di depan orang-orang yang kenal wajahmu tapi nggak kenal isi kepalamu. Tiba-tiba kebayang hidup yang beda, yang lebih lega, yang lebih hidup. Terus otak langsung nyelah, udahlah yang realistis aja, orang kayak kamu nggak bisa tiba-tiba berubah. Padahal jauh sebelum sesuatu kelihatan di luar, dia udah mulai tumbuh di dalam kamu duluan. Kayak pola yang nggak kelihatan. Pikiran, rasa, arah perhatian. Fisika bilang materi itu getaran. Orang tua dulu bilang yang nggak kelihatan justru yang ngatur yang kelihatan. Kamu bukan cuma badan yang lewat di dunia yang udah kaku. Kamu itu energi, sadar, perhatian, pilihan. Dan mimpi kamu bukan hayalan kosong. Seringnya itu sinyal, bagian dirimu yang lebih dalam lagi manggil. Ini, arahmu ke sini. Pernah masuk ke satu tempat terus langsung kerasa auranya? Nggak ada yang ngejelasin, tapi kamu tahu. Ada tempat yang bikin dada lebih lega, ada juga yang bikin pingin cepat pergi, padahal nggak ada alasan jelas. Orang bilang itu vibes, kedengarannya enteng, tapi nyatanya nyata banget. Sistem saraf kamu, perasaan kamu, itu baca informasi lebih cepat dari logika. Di balik yang kelihatan padat, semua lagi bergerak. Kursi yang kamu dudukin sekarang juga bukan diam total. Hidup lebih mirip musik daripada batu. Ada nada, ada ritme, dan sama kayak radio, kamu cuma bisa dengerin stasiun yang kamu setel. Keadaan dalammu nentuin realitas mana yang terus kamu perhatian, kamu pilih, kamu bangun pelan-pelan. Ini bukan soal salah atau benar. Takut, sedih, malu, marah, capek, itu bukan dosa, itu sinyal. Ada bagian dalam yang minta dirawat, dilepas, digerakin, atau dijujurin. Masalahnya muncul kalau kamu betah tinggal di situ, kalau takut jadi rumah, kalau kecewa jadi identitas. Kalau kamu udah keburu percaya hidup bakal terus nyakitin, akhirnya perhatianmu sibuk nyari bukti buat nguatin luka itu. Naik frekuensi juga bukan berarti pura-pura senang padahal hati lagi remuk. Itu namanya acting. Yang benar itu jujur dulu, rasain yang lagi lewat. Tarik nafas, kasih ruang. Nggak usah nyembah perasaan itu, tapi juga nggak usah ngusir. Baru pelan-pelan kamu pindah stasiun. Bisa lewat gerak, nafas panjang, diem sebentar, doa, musik, kena matahari, atau satu keputusan kecil yang bilang, hari ini aku nggak ninggalin diriku sendiri. Nggak ada orang yang naik gunung dengan sekali lompat. Semua naik setapak demi setapak, nafas demi nafas, sampai udaranya berubah. Kalau kamu udah ngerti dalam diri itu ngaruh, pertanyaan berikutnya jadi nggak enak, tapi penting. Kemana perhatian kamu pergi seharian? Energi itu nurut sama fokus. Yang terus kamu kasih makan, lama-lama berakar. Dan yang udah berakar di dalam, cepat atau lambat nyari bentuk di luar. Gak selalu instan, gak selalu sesuai maunya pikiran yang gak sabaran, tapi pasti, pelan, setia. Banyak orang gak gagal karena gak punya mimpi. Mereka gagal karena perhatiannya pecah. Bilangnya mau cinta-cinta, tapi tiap hari ngelatih penolakan. Bilangnya mau rizki lancar, tapi tiap hari sujud sama rasa kurang. Bilangnya mau hidup yang berarti, tapi nunggu izin dari orang yang juga takut. Itu kayak nanam pagi-pagi, siangnya dicabut, sorenya nanya, kok nggak tumbuh? Mimpi butuh tempat yang aman di dalam kamu. Tempat yang nggak terus-terusan diserang ragu, banding-bandingin sama program lama. Coba jujur sebentar. Bukan yang kelihatan keren, bukan yang bikin orang tepuk tangan, bukan yang keluarga ngerti, bukan yang rasa takut bilang aman. Kamu beneran maunya apa? Hidup kayak gimana yang bikin dada kamu melebar pas ngebayanginnya? Kerjaan apa yang bikin kamu ngerasa berguna? Hubungan yang kayak gimana yang damai, bukan pencitraan? Versi badan, pikiran, rumah, keuangan, hidup batin yang kayak gimana yang kerasa lebih jujur buat dijadiin nyata? Mimpi jadi kuat pas dia berhenti jadi angan kabur dan berubah jadi keputusan energi.
Bukan maksa hidup buat baik sama kamu, tapi milih arah sejelas itu. Sampai pikiran, kebiasaan, lingkungan, dan pola emosi kamu mulai ngerapiin diri ngikutin arah itu. Orang bijak bilang, tanpa arah, orang bisa bubar. Bukan karena arah itu hiasan, tapi karena tanpa arah, energi kamu buyar. Kamu ngejar distraksi, hidupnya reaktif. Kamu nerima frekuensi apa aja yang dunia kasih. Tapi pas arahmu jelas, kamu nggak gampang ketarik tiap mood yang lewat. Kamu jalan kayak orang yang ingat mau kemana. Kalau sejauh ini ada bagian yang kebetulan kamu rasain, kamu nggak sendiri. Di sisi lain kita belajar bareng buat ngasih nama ke rasa yang seringnya nggak sempat dijelasin. Kalau kamu ngerasa tulisan dan obrolan di sini nemuin kamu di waktu yang pas, boleh tekan subscribe. Biar tiap kali ada bahasan baru, kamu ingat lagi buat pulang ke diri sendiri. Habis perhatian, ada lingkungan. Dan bagian ini seringnya diremehin, padahal ngaruh banget. Kamu bisa aja niatnya kuat pagi-pagi, sempat meditasi, nulis, ngerasa nyambung sama mimpi. Terus seharian dikelilingi orang, obrolan, konten, sama kebiasaan yang narik kamu balik ke frekuensi lama. Itu bukan berarti kamu lemah, itu berarti kamu manusia. Kita nyerap, kita nyesuain, kita jadi mirip ruangan yang sering kita masukin. Bayangin diri kamu kayak nyala api. Di tempat yang pas, api bisa jadi besar. Tapi di tengah badai, dia habis tenaga cuma buat nggak mati. Ada orang yang kayak angin. Tiap habis ketemu mereka, kamu ngerasa lebih kecil, lebih berat, lebih ragu. Mungkin mereka bukan orang jahat. Mungkin mereka cuma lagi setia banget sama ketakutannya sendiri, terus tanpa sadar ngajak kamu nyembah ketakutan itu bareng-bareng. Ada juga orang yang kayak oksigen. Dekat mereka, ide kamu melebar. Berani kamu balik. Sistem saraf kamu melunak. Kamu ingat lagi apa yang mungkin. Sama juga sama yang kamu konsumsi. Nggak bisa kasih makan pikiran dengan ribut terus, tapi berharap jiwa kamu jernih pas malam. Banding-bandingin tanpa henti, marah-marah, gosip, suara dangkal, konten yang jualan takut, itu pelan-pelan ngelatih frekuensimu. Diam-diam, kayak tetes air ngisi gelas. Terus suatu hari, kamu heran kenapa cemas, kenapa hambar, kenapa jauh dari mimpi sendiri. Coba lihat isi piring perhatianmu. Bukan cuma makanan, tapi makanan emosi, makanan pikiran, makanan batin. Apa yang kamu makan lewat mata dan telinga tiap hari? Jaga energi itu bukan sombong, itu ngerawat. Kamu ngerti mimpi butuh suasana tertentu buat tumbuh. Petani gak nanam di tanah beracun terus nyalahin benih. Dia ganti tanahnya, cabut rumput liar, siram yang penting. Kamu juga gitu. Mungkin ada lingkungan lama yang perlu kamu doain baik-baik, terus kamu tinggalin. Mungkin kamu perlu berhenti jelasin diri ke orang yang udah niat gak ngerti. Mungkin kamu perlu milih obrolan yang ngedorong kamu naik. Buku yang ngasah, sepi yang mulihin. Relasi yang ngingetin kamu ke versi dirimu yang lagi tumbuh. Nah, bagian yang sering dilewatin orang. Ngerasa enak itu indah, tapi nggak cukup. Mimpi jadi nyata lewat keselarasan yang diulang. Datang lagi pas semangatnya udah turun. Milih frekuensi yang lebih tinggi, bahkan waktu pola lama maksa balik. Nggak runtuh cuma karena realita belum nyusul. Gampangnya, kamu nggak cuma nerima mimpi, kamu jadi orang yang sanggup nampung mimpi itu. Pasti ada masa yang kelihatannya nggak jalan. Wajar, setiap perubahan yang beneran punya fase tengah yang aneh. Hidup lama udah rontok, hidup baru belum datang penuh. Rasanya canggung, kosong, kadang malu-maluin. Kamu udah bukan yang dulu, tapi juga belum sepenuhnya yang baru. Banyak yang balik kanan di sini. Disangka diam itu gagal. Dikira hidup gak respon. Padahal pola yang lebih dalam lagi ditata ulang. Di fase tengah itu, kamu butuh satu kalimat yang nemenin. Simple, bisa kamu ulang pas pikiran mau muter-muter. Semua lagi beres buat aku. Bukan karena tiap detik enak, bukan karena nyangkal susah, tapi karena kamu milih percaya ada kecerdasan yang lebih besar yang lagi kerja di proses ini, walau mata kamu belum bisa ngukur buktinya.
Benih di dalam tanah juga bisa aja mikir nggak ada yang terjadi. Gelap, sempit, sendirian. Tapi dari luar kita tahu, dia bukan dikubur, dia lagi disiapin. Bikin mimpimu nggak bisa ditawar, tapi jangan bikin sistem sarafmu sengsara. Ada bedanya antara setia sama ngotot karena kekurangan. Ngotot bilang, aku butuh mimpi ini kejadian biar aku ngerasa layak. Setia bilang, aku udah layak sekarang, makanya aku terus sedia buat mimpinya. Rasain bedanya. Yang satu kenceng, yang satu kuat. Yang satu ngejar, yang satu nyetel. Pas kamu berdiri buat yang kamu mau dari cinta, bukan dari kurang, energi kamu berubah. Pilihan kamu berubah, standar kamu berubah. Lama-lama, realita nurut sama versi kamu yang baru. Banyak yang denger soal kuantum sama manifestasi, terus mikirnya duduk diam, bayangin hidup lebih baik, nunggu semesta nganter paket ke depan pintu. Padahal bikin itu lebih intim dari itu. Mimpi kamu nggak cuma minta diterima, dia minta ngerombak kamu, minta perhatianmu, beranimu, kebiasaanmu, lingkunganmu, dewasamu secara emosi, sama kesediaanmu berhenti ngenalin diri ke cerita lama. Yang mau rezeki, mulai sadar di mana dia masih setia secara emosi sama rasa kurang. Yang mau cinta, mulai lihat di mana dia masih jaga jarak biar nggak kelihatan beneran. Yang mau hidup bermakna, mulai ngeh di mana dia masih milih nyaman daripada hidup. Ini bukan nyalahin, ini soal kuasa. Karena begitu kamu lihat polanya, kamu bisa ubah polanya. Dan begitu polanya berubah, dunia luar mulai respon ke sinyal yang beda. Kemungkinan kuantum itu bukan awan jauh di sana. Dia hadir di tiap momen kamu milih beda. Pas kamu nafas daripada reaktif, pas kamu jujur daripada ngecilin diri, pas kamu ambil satu langkah ke arah mimpi walau tangan gemetar. Pas kamu berhenti nanya, ini realistis nggak? Terus mulai nanya, aku bakal jadi siapa kalau aku hormatin keinginan ini? Pertanyaan itu buka pintu. Nggak langsung semua, tapi cukup buat jalan terus. Dan mungkin itu rahasianya. Mimpi kamu jadi nyata pas kamu berhenti nganggap dia hayalan, terus mulai nganggap dia frekuensi yang kamu tanggung buat dihidupin. Kamu nggak perlu kontrol semua detail, nggak perlu tahu seluruh jalan, nggak perlu semua orang ngerti. Kamu cuma perlu terus muter tombol ke arah hidup yang kerasa bener, lagi dan lagi. Sabar, jujur, sambil bisa ketawa juga. Karena jujur aja, tumbuh itu berantakan. Ada hari kamu ngerasa jago, ada hari kamu ngerasa lupa semua pelajaran. Jalan terus aja. Kalau sekarang kamu lagi di fase tengah yang sepi itu, nggak apa-apa. Sepi bukan bukti kamu salah jalan. Kadang itu bukti ada yang lagi disusun rapi di tempat yang belum kelihatan. Pelan-pelan aja, jaga nyala kecil di dalam, kasih makan yang bikin dia terang, kurangi yang bikin dia redup. Kamu nggak lagi ngejar sesuatu di luar dirimu. Kamu lagi balik nyetel ke sesuatu yang udah lama nunggu di dalam. Dan kalau kamu setia dengerin ketukan pelan itu, suatu hari kamu bakal sadar, kamu udah tinggal di hidup yang dulu cuma kebayang. Nggak sempurna, tapi jujur, nggak rame, tapi lega. Dan itu cukup buat bikin dada kamu bilang, akhirnya aku pulang.